semua, masih berjumpa lagi di channel kesayangan kalian, Susana Raya. Masih membahas seputar cerita-cerita, mitos, cerita horor, kasus-kasus yang unik dan yang tidak terpecahkan dari dalam maupun luar negeri. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ada satu topik yang sangat menarik. Ini dari negeri kita sendiri ya. Adalah mitos yang berkembang di masyarakat Jawa, yaitu mengenai perempuan bahu laweyan. Ya, pernah mendengar mitos perempuan bahu laweyan? Perempuan terkutuk yang konon dapat menyebabkan kematian bagi pria yang menggaulinya. Siapapun pria yang menikahi perempuan bahu laweyan bakalan mati. Begitulah desas-desus yang beredar di dalam masyarakat Jawa. Menurut asal-usul katanya, laweyan berasal dari kata lawe atau ngelawe yang bermakna menggantung. Bahu yang menggantung. Sebuah sebutan untuk perempuan yang mempunyai ciri bahu yang melengkung seperti busur panah. Selain bahunya ngelawe, ciri fisik bahu laweyan adalah cacat otot di bagian bahu seperti lesung pipit di pipi. Tanda lainnya adalah adanya dua lingkaran pada punggung kiri dan kanan yang disebut sujen pala, serta dua lingkaran pada pantat kiri dan kanan atau sujen bokong. Atau ada tanda toh, bercak kecoklatan bawaan lahir di kepala, bercak kecoklatan di bahu kiri, atau bercak kebiruan di alat kelamin. Semua tanda itu diperoleh sejak lahir, bukan karena suatu sebab, dan baru muncul setelah dewasa. Selain itu, para perempuan bahu laweyan dikaruniai paras cantik dan magnet yang mampu membuat lawan jenis tidak mampu menampik pesonanya. Kecantikan itu semacam jerat bagi setiap kumbang untuk mau mendekat. Perempuan bahu laweyan cenderung pendiam, bukan perempuan agresif yang mencoba memikat. Meski pasif, akan selalu ada pria yang berusaha mendekat. Itu sebabnya ada yang menganggap perempuan bahu laweyan sebagai titisan iblis. Pasif, memikat, dan membawa maut. Bikin pelaku macam-macam. Dan ada yang berpendapat juga bahwa tidak selalu pria yang menjadi pasangan perempuan bahu laweyan mati mengenaskan seketika di malam pertama. Atau lebih tepatnya perempuan dengan katuranggan seperti bahu laweyan ini potensial membawa sial. Kemalangan bertubi-tubi bagi pasangannya. Puncak kemalangan yang paling mengenaskan adalah kematian tanpa sebab. Kematian itu bisa karena kecelakaan atau sakit yang tidak bisa didiagnosa secara medis, atau usia perkawinan bahu laweyan yang tidak pernah lama. Dalam hitungan bulan, perempuan bahu laweyan akan menjadi janda, bukan saja menjanda dalam waktu singkat. Hawa panas yang dimiliki perempuan bahu laweyan membuatnya tidak bisa memiliki keturunan. Apakah kutukan bahu laweyan bisa disembuhkan? Diruat misalnya? Seorang pelaku kejawen mengungkapkan bahwa kutukan bahu laweyan akan hilang setelah menikah dengan 7 pria. 7 loh ya, 7. Pria ke-8 yang menikahinya akan selamat. Namun pada umumnya baru 3-4 kali menikah, para perempuan ini sudah merasa lelah secara psikologi. Capek tahu tiap nikah ditinggal mati melulu, ya kan? Capek tahu tiap nikah ditinggal mati melulu. Ya kan? Dan bisa juga karena si pria selamat dari kutukan perempuan bahu laweyan jika ia berada di tingkat spiritual tertentu hingga mampu menaklukkan kutukan. Nah, pria dengan kualitas seperti ini pun jarang ada. Sehingga para perempuan yang menyadari bahwa dia membawa kutukan bahu laweyan memutuskan untuk hidup sendiri tanpa menikah. Mitos tentang perempuan bahu laweyan ini mulai berkembang sejak abad ke-9. Digambarkan dalam serat Wita Radia karya Raden Ronggo Warsito. Perempuan dengan ciri-ciri fisik pembawa sial memang ada, meski jumlahnya dapat dihitung dengan jari. Keberadaan perempuan bahu laweyan mulai diperhitungkan sejak tahun 921 Masehi saat kejayaan keraton Pengging Witaradia. Kisah itu dimulai ketika kerajaan mengadakan upacara ulang tahun penobatan sang raja.
Sang raja mempunyai sahabat yang sangat banyak, dan tidak hanya manusia, tapi juga bangsa jin yang menguasai golongan lembut berhala yang bernama Gandharwa Kurawa. Dan kebetulan ia juga diundang menghadiri. Ketika berlangsungnya pesta raja, Gandharwa Kurawa sangat tertarik dengan kecantikan putri raja yang bernama Dewi Citrasari. Namun di sisi lain ia tidak dapat berbuat apa-apa karena sungkan dengan sang raja yang juga sahabat karibnya. Karena saking cintanya, sebagai pelampiasannya Gandharwa Kurawa mencari segala cara untuk bagaimana bisa mendapatkan Dewi Citrasari. Dengan kekuatan dan kesaktiannya, akhirnya Gandharwa Kurawa dapat berhubungan intim dengan sang putri. Percampuran antara benih manusia dan jin yang telah disusupi iblis bersatu. Ketika bayi tersebut lahir memiliki tanda khusus berupa toh atau tompel sebesar uang logam yang terletak pada bahu kiri yang oleh masyarakat disebut dengan nama perawan bahu laweyan. Kehidupan perawan bahu laweyan ini tidak normal karena sudah dipengaruhi sifat-sifat jin jahat. Jika dia menikah, siapapun yang menjadi suaminya tidak akan bertahan lama. Ketika melakukan hubungan intim, si suami akan meninggal dengan cara yang mengenaskan. Seketika, meskipun cerita itu sekilas hanya berwujud seperti dongeng, namun diyakini memang benar-benar ada dalam masyarakat Jawa. Mitos yang berkembang dari zaman ke zaman dengan segala versi dan bumbunya, ditilik dari sebutannya, bahu laweyan. Cerita ini memang berkaitan erat dengan suatu wilayah di daerah Surakarta, atau salah ya. Berdasarkan kisah versi ini, kata lawe tidak lagi bermakna menggantung, melainkan benang bahan kain. Laweyan adalah salah satu wilayah di Surakarta yang terletak di bagian paling barat. Kampung ini diberitahukan sudah ada sebelum zaman Pajang Pasar Laweyan. Dulunya merupakan pasar lawe atau bahan baku tenun yang sangat ramai. Bahan baku kapas pada saat itu banyak dihasilkan dari desa Pedan, Cuiring, dan Gawok yang masih termasuk daerah Kerajaan Pajang. Pada abad ke-16 barulah laweyan mematenkan peran sebagai industri batik. Laweyan yang terus berkembang pada abad ke-18 menjadi wujud perlawanan terhadap simbol-simbol kerajaan, anti priayi, pionir kelas sosial baru yang sebelumnya sentra sosial berkiblat di keraton. Dalam hal ini Kasunanan Surakarta. Sebagai kampung saudagar yang memiliki karakteristik berbeda dengan kampung lain di sekitarnya, tentu saja laweyan memiliki proses perkembangan yang berbeda. Kehidupan masyarakat di laweyan ini pada akhirnya menjadi orang kaya baru, imbas dari larisnya batik di pasaran. Setiap rumah saudagar biasanya dikelilingi oleh tembok-tembok tinggi. Tujuan saat itu demi alasan keamanan. Konon di beberapa rumah juga terdapat lorong bawah tanah dan bunker yang berfungsi untuk mengungsi bila terjadi serangan. Namun, walau setiap rumah dibatasi dengan tembok, antar rumah terdapat pintu yang menghubungkan rumah satu dengan yang lainnya sehingga silaturahmi tetap terjaga. Ada satu gelar yang akhirnya disematkan pada orang-orang sukses saudagar batik laweyan, yaitu Mbok Mase, semacam menunjukkan strata sosial sekelas bangsawan. Mbok Mase atau ibu dalam sebuah keluarga yang memiliki peran penting dalam mengembangkan industri batik laweyan. Dan Mbok Mase punya kekuasaan penuh dalam perdagangan batik Solo laweyan. Dari mengurus keuangan, menentukan jumlah produksi, hingga distribusi batik, juga Mbok Mase mempersiapkan anaknya menjadi penerus Mbok Mase berikutnya sejak usia 6 tahun. Peranan suami atau yang disebut sebagai mas nganten sangat minim dalam proses pembuatan batik. Mas nganten bebas melakukan apa saja dengan catatan tidak poligami, tidak berfoya-foya, dan tidak menyakiti hati Mbok Mase. Jika mas nganten menyakiti kepercayaan dan hati Mbok Mase, maka mas nganten diceraikan dan kehilangan tempat dalam masyarakat kampung batik laweyan. Secara praktis, usaha batik ini menjadi cara bagi Mbok Mase agar terhindar dari penindasan kaum lelaki. Dengan menguasai usaha batik, Mbok Mase memiliki posisi tawar yang kuat ketika berhadapan dengan lelaki.
etos kerja wanita saudagar batu ini sangat luar biasa, maka mereka dengan cepat bisa meraih kekayaan. Semangat inilah yang memunculkan perbedaan dengan budaya kaum aristokrat atau bangsawan di dalam tembok keraton. Akhirnya membangkitkan kecemburuan sosial dan politik bagi masyarakat umum atau kawan kerabat atau kaum kerabat di lingkungan keraton. Tambahan pula, menurut tradisi lisan, Laweyan adalah tempat pelaksanaan hukuman bagi mereka yang bersalah terhadap kerajaan. Di tepian sungainya digunakan untuk eksekusi hukum picis, yaitu tubuh yang disayat lalu ditetesi air jeruk. Geli. Kemudian tubuhnya dilemparkan ke sungai Laweyan. Beberapa tokoh penting yang tersangkut hukuman mati biasanya akan diceritakan bahwa eksekusinya adalah di lawe, digantung dengan tali lawe. Puncaknya kelompok Mbok Mase bersikap oposan terhadap kaum priai atau bangsawan. Istana ketika terjadi peristiwa Geger Pecinan di tahun 1740 sampai 742. Orang-orang Laweyan tidak mau membantu Pakubuwono II yang terusir dari kerajaan. Secara kompak semua saudagar Laweyan menolak untuk meminjamkan kuda-kuda mereka yang akan digunakan Pakubuwono II meneruskan pelariannya ke Ponorogo. Akhirnya Pakubuwono yang kedua marah dan mengeluarkan sumpah serapah atau semacam janji kutukan bahwa kelak semua keturunannya tak akan menikah atau tidak boleh mengawini wanita-wanita saudagar ala Mbok Mase tadi. Begitu pula dengan keturunan para saudagar wanita itu. Alasan pertama saudagar Laweyan tidak mau membantu karena mereka tidak pernah merasa bagian dari sistem kerajaan. Alasan yang kedua adalah penolakan tersebut sebagai bentuk jawaban atas kebencian kaum perempuan. Dalam hal ini Mbok Mase yang mengutuk gaya hidup priai istana yang berfoya-foya, gila hormat dan berpoligami. Dan sejak saat itu muncul cerita atau mitos tentang wanita bahu Laweyan. Mitos yang bertujuan untuk mengisolir para saudagar ini, baik secara politik, ekonomi, atau budaya. Hal tersebut tentu saja diikuti oleh masyarakat luas lainnya yang cemburu terhadap tradisi dan pencapaian kekayaan para Mbok Mase. Mbok Mase dianggap mempunyai pesugihan Nyai Blorong, tokoh mitos di tanah Jawa. Cara bekerjanya adalah dengan memakan tumbal nyawa setiap orang yang berhubungan dengan wanita bahu Laweyan ini. Semakin banyak tumbal nyawa, semakin kekayaan si wanita semakin banyak. Semua image negatif disematkan kepada saudagar perempuan Laweyan sejak era Pakubuwono II hingga saat ini. Bahkan meluas sampai kepada perempuan di luar wilayah Laweyan yang mempunyai profesi sama. Perempuan pebisnis tangguh tak kunjung menikah rentan terkena isu sebagai perempuan bahu Laweyan. Zaman sudah berganti, tetapi kebiasaan berasumsi buruk terhadap orang lain tidak pernah berubah. Peristiwa terbaru dapat kita saksikan bagaimana orang bisa menuduh tetangganya mempunyai pesugihan babi ngepet hanya karena si tetangga tidak pernah terlihat bekerja, tapi uangnya banyak. Asumsi yang sangat membahayakan nyawa orang lain.